Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcastnya Ridwan, channel YouTube Ridwan Kers. Gimana teman-teman kabarnya pada kali ini? Apakah sehat atau kurang sehat? Nah, pada kali ini saya sudah hadir bersama teman-teman yang akan mengisi waktu teman-teman semuanya yang mungkin akan menambah wawasan atau menambah cerita atau menambah pengalaman atau menambah hal-hal yang menurut teman-teman itu masih tabu gitu di dunia sejarah. Nah, pada kali ini saya akan memberikan teman-teman suatu video mengenai sejarah dan kurang lebih tahun 2025 ini saya sudah jarang mengupload video dan mungkin pada kali ini saya akan produktif membuat video mengenai sejarah. Nah, teman-teman, kata bapak kita, bukan bapak kita ya, tapi bapak founding father, bapak pendiri Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno yang mengatakan bahwasanya jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Nah, itulah diungkapkan oleh salah satu bapak pendiri Republik ini dan kita sebagai generasi muda kita harus paham bahwasannya sejarah itu penting dan sejarah merupakan kejadian masa lampau yang pasti mungkin akan terjadi kembali pada masa yang akan datang dan kita harus siap untuk mempelajari sejarah tersebut sehingga hal-hal yang buruk yang terjadi pada masa sebelumnya itu tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Oke teman-teman? Oke. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai peradaban mengenai sejarah. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu ya bahwasannya peradaban itu akan mempengaruhi segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Ketika peradaban suatu tertua itu tidak ada, maka mungkin saja kita tidak ada di dunia ini. Mungkin saja begitu. Nah, seperti halnya ketika saya yang hadir di depan ini, mungkin saya menggunakan YouTube, menggunakan speaker, menggunakan dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya ada peradaban yang ada hilang sebelum itu pasti akan tidak ada pada saat sekarang ini. Dan kita bersyukurlah kita hidup pada masa modern pada saat sekarang ini. Nah, berbicara mengenai peradaban, kita akan menyinggung sejenak atau mengulas kembali mengenai peradaban tertua di dunia. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar lagi ya menunggu tentang sejarahnya. Kita masuk ke sejarah peradaban Sungai Kuning. Kalau kita bicara mengenai sejarah peradaban Sungai Kuning, itu berada di timur jauh di bagian Asia, yaitu terbentang sebuah negeri yang sejarahnya telah membentang lebih dari 5.000 tahun. Di sanalah air mengalir Sungai Kuning, atau kita sebut juga dengan Huang Hie. Sungai yang bukan hanya memberi kehidupan, tapi juga membentuk suatu peradaban. Sungai ini mengalir dari pergunungan tinggi di barat hingga laut Bohai di timur, membawa suatu lapisan tanah loess yang subur. Warna kuning keruhnya yang khas tidak hanya memberi nama, tapi juga menyimbolkan asal mula suatu bangsa yang besar. Di tepi sungai inilah manusia pertama di kawasan ini menetap, bercocok tanam, membangun permukiman, dan menciptakan sistem sosial yang akan menjadi dasar kebudayaan Tiongkok kuno. Inilah kisah tentang peradaban Sungai Kuning. Oke teman-teman, ketika kita bahas mengenai peradaban Sungai Kuning, kita harus mengetahui dulu mengenai latar geografis dan lingkungan. Lembah Sungai Kuning adalah tempat pertemuan antara kekuatan alam dan kreativitas manusia. Karena kenapa? Karena dengan pengendapan tanah loess yang mudah terbentuk dan sangat subur, daratan ini menjadi tempat ideal untuk pertanian. Namun, tanah ini juga mudah terkikis dan sungainya rawan banjir yang dahsyat. Maka, masyarakat awal ini belajar tidak hanya untuk bertani, tapi juga mengatur kejadian-kejadian alam yang ada di sana. Mereka membangun tanggul, kanal, dan sistem irigasi sederhana yang akan menjadi cikal bakal teknik pengairan Tiongkok. Dan interaksi yang intens antara manusia dan sungai inilah munculnya pondasi peradaban.
Selanjutnya kita masuk ke evolusi budaya dan jejak arkeologis. Sebelum dinasti besar muncul, lembah ini sudah dipenuhi oleh kebudayaan prasejarah yang luar biasa. Sebelum adanya jejak ini atau peradaban ini, kita harus mengetahui dulu mengenai tahap-tahapan mengenai terbentuknya suatu peradaban. Nah, ketika adanya suatu perilaku manusia itu, ketika membentuk suatu kebiasaan terhadap perilaku manusia, tingkatan atasnya yaitu tumbuhnya tradisi. Dan tradisi akan naik lagi menjadi adat, adat menjadi adat istiadat menjadi budaya, budaya menjadi kebudayaan, dan kebudayaan menjadi peradaban. Dan situlah tahap-tahapan atau jenjang-jenjang untuk mencapainya suatu peradaban. Peradaban yang ada di peradaban Sungai Kuning ini namanya yaitu Nan Huang Tu, yaitu menunjukkan bukti domestikasi asal hewan dan alat batu sederhana. Budaya Pei Liang mulai cocok untuk menanam millet dan menetap dalam komunitas kecil. Kemudian hadir Yangzhou dengan desa-desa berpola tekstur, teratur dan tembikar merah yang memiliki suatu yang khas. Disusul oleh Dewanku dan Longshan yang menampilkan struktur sosial semakin kompleks dan mulai membedakan kelas sosial dan penguburan dan arsitektur. Dan inilah masa yang disebut dengan Neolitikum Tiongkok, zaman batu yang tidak hanya keras tapi juga cerdas. Selanjutnya kita masuk ke pertanian dan teknologi. Kenapa sih kita membicara mengenai teknologi dan kenapa harus bersanding dengan pertanian? Teman-teman harus mengetahui dulu bahwasannya pertanian itu merupakan salah satu indikator terpenting dalam terbentuknya suatu peradaban atau suatu kebudayaan. Kenapa? Karena dengan terciptanya pertanian ini akan menghasilkan produk-produk atau kreativitas manusia semakin meningkat. Karena manusia itu membutuhkan padi, beras, gandum, dan lain-lain sebagainya. Makanya dengan adanya kebutuhan pokok ini dengan hasil pertanian, maka manusia itu lebih kreatif untuk mengembangkannya lagi disanding dengan teknologi. Kita beralih ke sekitar tahun 7.800 tahun yang lalu, masyarakat di lembah ini telah mengembangkan campuran pertanian, millet di daratan tinggi dan padi di daratan rendah. Penemuan ini menunjukkan kecanggihan adaptasi manusia terhadap lingkungan. Nah, dengan teknik irigasi dan sistem pengendalian banjir yang terus disempurnakan, pertanian menjadi produktif, menjadi pertumbuhan populasi, dan memungkinkan lahirnya kota-kota awal. Nah, makanya penting sekali teman-teman pertanian dalam potensi untuk melahirkan kota-kota awal gitu, untuk memulainya suatu peradaban, suatu kehidupan awal gitu. Sini tak hanya alat batu dan kayu saja, mereka juga mulai mengenal logam seperti tembaga dan perunggu, membuka pintu menuju zaman perunggu. Nah, kita masuk ke transisi ke dinasti Erlitou dan Qia. Di antara budaya Long Han dan Shang, muncul budaya Erlitou, yaitu budaya yang menampilkan perencanaan kota, struktur kota, dan ritual keagamaan yang diselenggarakan. Banyak ahli yang percaya bahwa Erlitou adalah bukti arkeologis dari dinasti Qia. Dinasti legendaris tersebut dahulu hanya dikenal sebagai kitab klasik atau kita lihat melalui kitab klasik saja. Meski semua ahli belum sepakat mengenai kebudayaan ini, tapi budaya ini jelas menandai pergeseran dari komunitas desa menuju struktur negara awal. Sejarah ini tidak hanya diceritakan, tapi mulai tergali. Nah, kita masuk ke masa keemasan dinasti Shang. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, muncul kekuatan besar pertama yang meninggalkan bukti tertulis. Dinasti Shang. Dari situs Anyang, peneliti menemukan tulang orkade berisi tulisan pertama di Tiongkok, digunakan untuk ramalan dan keputusan politik. Dinasti ini juga dikenal dengan artefak perunggu yang mengesankan.
mulai dari bencana, persembahan, hingga senjata. Masyarakat Shang terstruktur ketat dengan raja sebagai perantara langit dan bumi. Jadi teman-teman, sebelum adanya suatu kepercayaan, masyarakat setempat itu masih mempercayai pada raja, atau pada masa prasejarahnya itu disebut dengan primus inter pares. Nah, dinasti ini juga mengenal dengan artefak perunggu yang mengesankan, mulai dari bencana, persembahan, hingga senjata. Masyarakat Shang terstruktur ketat dengan raja sebagai perantara langit dan bumi. Inilah awal dari sistem kerajaan klasik Tiongkok, tempat kekuasaan dan kepercayaan masyarakat secara bersama. Menyinggung mengenai pemimpin kelompok ini membentuk suatu struktur sosial dalam menjalankan spiritualitas. Nah, kehidupan masyarakat Shang ini sebagai spiritualitas, mereka percaya bahwa arwah leluhur mempengaruhi kehidupannya dan segala keputusan penting harus mendapatkan restu dari langit. Struktur sosial jelas, bangsawan, prajurit, pengrajin, dan petani. Kalau bagian ritualnya ada musik dan persembahan menjadi bagian dari keseharian. Ini bukan hanya sistem politik, tapi ini juga sistem dunia yang menciptakan keteraturan melalui kosmos. Nah, ketika kita mencari mengenai suatu struktur sosial, kita pasti harus mengetahui juga mengenai sungai yang memberi dan menghancurkan. Karena pada masa peradaban Sungai Kuning ini, walaupun masyarakat tersebut diberi suatu berkah, tapi Sungai Kuning ini juga dikenal sebagai kesedihan Tiongkok. Sejak abad berlalu-lalu, banjir besar meluluh lantahkan desa dan sawah, memaksa manusia masuk dan beradaptasi. Oleh karena itu, sebagian kelompok berpindah ke selatan, ke lembah Sungai Yangtze, dan dari situ muncullah peradaban baru. Sungai Kuning mengajarkan bahwa peradaban besar bukan hanya lahir dari kesuburan, tapi juga dari ketangguhan. Warisan yang hidup dari peradaban Sungai Kuning ini masih kita lihat dalam tulisan Tiongkok, dalam filsafat Konfusianisme, dan dalam struktur masyarakat yang menjunjung harmonis dan hierarki. Di museum, kelas, dan situs tertentu, warisan ini tetap hidup, tak hanya sebagai cerita, tapi sebagai pondasi identitas bangsa. Dari lumpur dan banjir lahirlah peradaban yang abadi.